Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mengejutkan, kedatangan sosok yang akan membebaskanmu dari karmik. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Four of Cups, ada The Lover, ada King of Pentacle, Eight of Swords, dan di sini ada Nine of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini sepertinya saya melihat di sini ada sesuatu hal yang membuat kamu menarik diri ya, atau tidak percaya diri. Ini bisa tentang hubungan yang sedang kamu jalani saat ini. Bisa tentang ada perselingkuhan, atau ada yang mengkhianati kamu, dan banyak orang yang mungkin saat ini sedang membicarakan kamu. Ada hal-hal yang kayaknya membuat kamu ini malu ya, kayak untuk keluar rumah, untuk bersosialisasi, untuk ketemu teman-teman, karena permasalahan yang mungkin sedang kamu hadapi dalam hidup. Dalam rumah tangga bisa, dalam finansial juga bisa. Kayak ada yang membuat kamu di sini menarik diri untuk tidak lagi mau ketemu dengan orang-orang untuk saat ini, karena keadaan kamu ya. Ada sesuatu hal yang bikin kamu sangat insecure di sini. Ini bisa tentang karena kamu salah dalam memilih ya, karena terjerat dengan seseorang karmik. Oke. Terjerat dengan seseorang yang toksik dan manipulatif. Oke, ada. Ini kayak energi besar ya yang menuju ke kamu, yang membuat kamu memang terlanjur jatuh cinta, terlanjur untuk apa ya, kasih semuanya. Udah dalam kebucinan. Ya ujung-ujungnya ternyata di sini kamu yang tersakiti. Oke, ada hal-hal yang membuat kamu sangat menyesal tentang apa yang sudah kamu pilih dan putuskan. Ya mungkin di sini memilih saat dulu waktu itu berdasarkan gengsi, ambisi, keinginan sesaat atau nafsu. Tapi ternyata pilihan kamu membuat kamu dalam penyesalan. Ya apa ya, banyak ya, mungkin ini juga kamu sadar kesalahan ini ya datang dari kamu juga. Karena sebenarnya mungkin sudah banyak yang ngingatin ya, sudah banyak yang mungkin menasehati kamu untuk tidak menjalin hubungan dengan seseorang yang toksik, karmik, dan manipulatif.
Tapi kamu masih memilih jalan itu, ya ujung-ujungnya di sini kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pilih dan apa yang kamu putuskan. Oke, kamu yang bertanggung jawab karena kamu yang memilih hal itu. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu di sini lebih merenung, lebih mengintrospeksi diri, lebih mengevaluasi terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Di sini ada the lovers. Saya lihat di sini memang ada penyesalan. Memang ada yang salah yang pernah kamu pilih dan kamu putuskan. Tapi nanti di saat kamu berani untuk memutuskan, berani untuk meninggalkan, tapi mungkin masih belum benar-benar bisa terpisah, nanti akan ada kedatangan sosok yang akan bisa membebaskan kamu dari karmik. Ada the lovers, artinya cinta sejati. Seseorang yang akan benar-benar melepaskan kamu dari hal-hal yang toksik, hal-hal yang manipulatif yang mungkin awalnya di sini kamu kesulitan untuk benar-benar terlepas dari seseorang ini karena mungkin terjerat, terperangkap, terikat, dengan seseorang karmik. Jadi kayak sulit untuk kamu benar-benar melepaskan diri. Tapi ini cukup mengejutkan. Ini akan ada kedatangan sosok yang akan benar-benar membebaskan kamu dari karmik. Ini juga energi besar ya. Ini juga sesuatu hal yang gak kamu sangka-sangka dan gak kamu duga-duga, ternyata kamu nantinya benar-benar bisa terlepas dari karmik. Ya, ini tentang kehadiran seseorang yang luar biasa, yang lebih bisa mengerti, atau mungkin di sini seseorang yang memang sudah cukup lama punya rasa atau memantau kamu dari kejauhan. Seseorang yang benar-benar sangat berharap kamu itu jadi pasangannya. Meski harus nunggu dulu kamu berpisah dengan pasangan kamu. Ada yang kayaknya sabar ya, sabar untuk nungguin kamu benar-benar terpisah dari pasangan kamu yang karmik itu. Dan boleh dikatakan dia menyelamatkan kehidupan kamu, yang membuat kamu ya bisa saja kembali merasakan cinta, merasakan kasih sayang, dihargai, diprioritaskan. Ya, hal-hal yang tidak pernah kamu dapatkan di hubungan kamu yang sebelumnya. Di sini ada King of Pentacle. Memang awalnya kamu sulit untuk lepas dari karmik ini ya, kayak mungkin kamu bergantung hidup ya, ya mungkin di sini secara kamu tidak bekerja, jadi kamu bergantung hidup terhadap pasangan. Kamu tahu sebenarnya dia nggak baik, tapi kamu berusaha untuk bertahan karena kamu itu tadi bergantung hidup. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan lebih berani, apapun resiko atau apapun konsekuensinya. Ya, intinya di sini kamu lebih berusaha untuk mementingkan diri kamu, lebih berusaha untuk mencari ketenangan dan kedamaian dalam diri kamu. Itu yang terpenting. Karena kalau rezeki finansial itu bisa kamu usahakan. Yang penting itu ketenangan dulu, kedamaian dulu dalam diri kamu. Itu yang terpenting dulu. Jadi berjalannya waktu nanti kamu akan lebih bisa mengeluarkan potensi untuk bisa ya mungkin berkarir lagi, bekerja lagi. Artinya di sini akan ada sesuatu hal yang bisa menguatkan kamu, dan bisa saja seseorang ini yang awalnya ini yang menawarkan kamu bantuan, pekerjaan, kesempatan, peluang atau partner di sini. Ada seseorang yang akan memberikan kamu bantuan nantinya di saat kamu memilih untuk benar-benar berpisah atau bercerai. Memang kadang nggak bisa dibayangkan ya, kadang ada takutnya, ada khawatirnya, bisa nggak ya nanti hidup sendiri, bisa nggak ya nanti menafkahi orang-orang yang kamu sayangi, yang mungkin secara selama ini kamu bergantung hidup. Tapi kalau nggak dicoba kamu nggak bakalan tahu. Tapi saya lihat di sini kamu punya energi yang positif ya. Kamu punya aura yang baik di sini. Bisa saja hal-hal baik itu juga akan mendekat kepada kamu. Entah itu pekerjaan yang baik, kesempatan, atau peluang. Jadi tetap berpikir positif ya. Tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik. Meski apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Meskipun pikiran-pikiran positif ini nggak akan mampu mengubah apa yang udah terjadi di masa lalu,
Tapi setidaknya dengan berpikir positif, kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Ada Nine of Swords. Saya lihat di sini kayaknya kamu udah nggak terlalu peduli dengan apa yang orang bicarakan ya. Ya mungkin nggak lama waktunya antara perpisahan dengan kamu buka hati untuk seseorang yang baru, kayaknya nggak lama ya. Ya mungkin ada aja orang yang di sini menganggap kamu salah, ada aja orang yang mungkin di sini bahkan menuduh kamu yang justru berselingkuh, karena mungkin kamu pasangan kamu ini play victim ya, jadi seakan-akan melimpahkan masalah itu terhadap kamu, jadi kayak membalikan fakta. Demi berusaha untuk memperlihatkan kalau dia itu benar, tapi ternyata tidak seperti itu. Tapi kayaknya kamu udah nggak peduli tentang penilaian orang, terserah orang mau nilai apa tentang kamu. Yang terpenting saat ini kamu yang tahu kehidupan kamu yang tahu yang terbaik untuk kehidupan kamu. Ya udah, nggak usah dengerin apa yang orang lain nilai, apa yang orang bicarakan tentang kamu, karena orang-orang hanya bisa menilai, tapi mereka tidak pernah benar-benar bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga kamu. Oke, ya udah, kalau kamu anggap ini adalah yang terbaik, sosok ini terbaik untuk kamu, ya udah, nggak perlu dengerin omongan orang, karena kalau dengerin omongan orang kamu nggak bakalan bahagia, nggak bakalan sukses nantinya. Yang ada kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Oke, jadi ada kalanya kamu harus cuek aja terhadap apapun yang orang lain nilai dan apapun yang orang bicarakan tentang kamu. Karena nggak dipungkiri ya, ada yang mungkin iri, ada yang nggak suka lihat kemajuan kamu, ada aja orang-orang yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Beauty Way, ada Will Woman, di sini ada Earth, ada Water, dan di sini ada Lower World. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang kadang perjalanan untuk sebagian kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik ini kadang prosesnya nggak gampang ya, nggak mudah. Banyak hal-hal yang harus kamu lewati di sini, hal-hal yang nggak mudah. Tapi saya lihat kamu cukup menikmati, cukup berproses untuk tidak menyerah dan tidak mengeluh dengan apapun yang terjadi, dengan keyakinan Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik. Ini adalah perjalanan yang memang gak mudah ya, karena untuk benar-benar bertemu atau mendapatkan seseorang yang terbaik itu kadang kita harus dipertemukan dulu dengan orang yang salah, dengan orang yang toksik, manipulatif atau karmik. Dari situlah nanti kamu akan tahu apa yang terbaik untuk kamu ke depannya. Karena belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, untuk lebih memprioritaskan tentang masa depan, bukan tentang saat ini aja. Karena pernah ya, kayaknya ada sebagian kamu yang memang hancur hidupnya karena seseorang yang toksik. Oke, dalam trauma, dalam yang mungkin pernah di ghosting atau di PHP, udah sangat berharap, udah pengen menikah tapi tiba-tiba ditinggalkan, ada juga ya yang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bikin kamu itu kayak nggak berani lagi untuk mulai sesuatu hal yang baru. Tapi kembali lagi ya, di sini ya tentang seseorang yang terbaik, tentang seseorang yang membuat kamu yakin dan percaya, itu ada. Ya mungkin ada beberapa nantinya yang mendekat, tetapi kamu akan lebih tahu mana yang tulus, mana yang tidak, mana yang hanya dengan janji-janji, mana yang hanya kata-kata tapi nggak ada pembuktian. Tapi ada juga nanti yang nggak ada kata-kata atau janji-janji, tapi lebih kepada sebuah pembuktian atau kepada action. Ada nantinya, itu yang terpenting, lebih bisa membuat kamu yakin dan percaya, karena memang ada sebagian kamu yang memang nggak mudah ya. Kayaknya tipe kamu ini nggak mudah untuk jatuh cinta. Tapi kalau udah cinta, kamu akan totalitas, kamu akan kasih semuanya.
Jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati terhadap pilihan kamu. Jangan sampai salah lagi, jangan sampai menjalin hubungan dengan karmik lagi, yang ujung-ujungnya kamu yang dirugikan, kamu yang disakiti nantinya. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih tenang, untuk lebih damai, yang nggak memaksakan juga ya, atau nggak mentargetkan juga, tapi lebih ngikutin alur kehidupan aja. Berusaha untuk kasih yang terbaik, berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan di sini ya. Dalam hidup selalu ada aja ya, kadang ada yang pergi tapi akan ada yang datang, ada yang berakhir tapi akan ada yang dimulai, selalu seperti itu. Jadi bukan berarti tentang kegagalan, pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu itu bukan berarti akhir dari segalanya, tidak. Tetapi itu justru awal yang baru yang akan segera dimulai. Oke, ya, kamu memahami ya, kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulu itu adalah kesempatan untuk kamu belajar lagi, untuk memperbaiki diri, untuk lebih bijak, untuk lebih dewasa, untuk lebih melindungi diri kamu. Meskipun kadang untuk memulai sesuatu hal yang baru, kadang ketakutan itu selalu ada, kekhawatiran itu selalu ada, kecemasan ada, tetapi itu hal yang wajar ya, hal yang normal. Tapi bukan berarti kamu terlalu mengikuti tentang ketakutan itu, kamu harus kendalikan perasaan itu. Ya artinya keberanian kamu harus lebih besar dari ketakutan itu untuk memulai sesuatu hal yang baru. Ya jadikan ketakutan itu hanya bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian untuk tidak salah lagi dalam memilih dan dalam melangkah. Karena saat ini kamu fokus terhadap kehidupan yang lebih ringan-ringan aja ya. Nggak mau banyak hal-hal yang musingin kepala, nggak mau banyak hal-hal yang dramanya banyak, basa-basinya enggak, tapi lebih kepada sesuatu hal yang lebih berkomitmen, lebih konsisten, dan lebih bisa membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Baik tentang pasangan, pertemanan, partner, atau apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya yang kamu hadapi saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujiannya, apapun cobaannya. Oke, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.